kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
syukur dalam kehidupan kami meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau yang layak menerima pujian kami. Terima kasih. Sampai jumpa Tuhan untuk pagi kali ini masih dalam sikap perubahan kita. Bapak Ibu jemaat percaya Tuhan kita hebat, amin. Mari berikan senyum yang terbaik katakan Tuhan kita hebat.
percaya Tuhan Yesus yang lebih tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Tak ku bimbang
Tuhan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati hidup kami. Dan Allah yang kami percaya selama ini adalah Allah yang setia, untuk tetap menolong, memperhatikan akan keberadaan kami. Terima kasih buat minggu kedua ini kami boleh bersama-sama kembali di dalam ibadah hari ini. Tuhan mempertemukan kami satu sama lain, terus senantiasa memuji, meninggikan Tuhan, dan bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, waktu yang berjalan ini Tuhan, saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil alih, Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu. Kami senantiasa sediakan hati kami untuk terima kebenaran firman di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Sekali lagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Yang setuju katakan, kesempatan apa? Untuk beribadah, untuk memuji, meninggikan Tuhan. Kesempatan yang baik ini kita tidak boleh sia-siakan. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Baik, kita akan segera belajar firman Tuhan hari ini dengan satu tema bahwa ketika Allah seolah-olah diam. Untuk lebih jelas kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-8. Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kita akan bergantian membaca ya. Saya di ayat 21 dan umat Tuhan di ayat 22 dan seterusnya, kita bergantian. Saya mulai. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata padanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Puji nama Tuhan yang menjadi ayat perenungan di ayat 23. Ya, coba memperhatikan di ayat 23. Dia berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ini yang menjadi perenungan kita dengan satu tema bahwa seolah-olah Tuhan tidak menjawab alias diam. Sebenarnya sih dikatakan bahwa ketika Allah diam. Nah, sekarang kita tahu perempuan Kanaan, ya, dia bukan orang Yahudi. Lalu kemudian dia punya persoalan, punya pergumulan apa? Dia punya anak perempuan kerasukan setan dan sangat-sangat menderita. Lalu ketika dia punya pergumulan ini ada, maka dia datang kepada Yesus sebagai alamat yang tepat. Tetapi saudara, waktu wanita ini, waktu perempuan ini membawa pergumulannya kepada Yesus, waktu wanita ini sangat menderita melihat anaknya perempuan kerasukan setan, dia berkata, dia datang kepada Yesus untuk meminta pertolongan. Tetapi apa yang dikatakan di sana? Ayat 23, waktu perempuan ini berkata di ayat 2, dia berkata, Yesus, aku tahu, kasihanilah aku. Di ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Wow, saudaraku yang disebut Tuhan Yesus. Jadi ketika ada perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita menjumpai Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan berseru, lalu kemudian kita tidak mendengar suara apa-apa, lalu kemudian kita tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Wow, ngapain itu? Padahal kita tahu bahwa kita sudah datang kepada alamat yang tepat. Kita sudah
dia mau datang mau persoalannya, ternyata tidak ada suara aba-aba dari Kristus untuk apa yang dia bawakan pada saat itu. Nah, kita akan belajar hari ini. Kita akan melihat dengan firman Tuhan, mengapa Allah diam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, mengapa ketika wanita ini katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolong anakku perempuan lagi menderita, lagi kerasukan setan, siapa yang bisa melepaskan? Hanya Yesus. Tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Firman Tuhan yang dengan jelas, dengan tegas berkata, Yesus sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi seruan dari wanita ini untuk anaknya. Lalu apa? Mengapa Yesus tidak menjawab daripada seruan wanita ini? Yesus sedang menguji iman wanita ini. Amin. Yesus melihat iman wanita ini. Yesus melihat wanita ini bagaimana ketika dia belum menjawab apakah dia tekun datang kepada Kristus atau tidak, atau dia senantiasa, aduh, bagaimana saya? Kebanyakan kita orang Kristen seperti itu. Bukankah hari ini kita boleh berkata bahwa saya disembuhkan dari sakit penyakit, saya punya usaha ditolong Tuhan, tetapi sekian banyak doa kita masih ada 2, 3, 4, 5 poin yang belum dijawab. Amin. Tetapi apakah kita mundur? Tidak. Wanita ini benar-benar kita lihat di sini bahwa ketika di sini di ayat yang 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu di ayat 24 dia berkata kepadanya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Kristus. Jadi 23 ini di 22, maksud saya 22 dengan 23, sesungguhnya Allah sedang menguji iman daripada wanita ini. Ketika dikatakan bahwa sama sekali tidak menjawabnya, maka apakah wanita ini berhenti atau tidak? Oleh sebab itu saya berkata bahwa wanita ini sedang diuji imannya. Coba kita lihat Ayub 23 ayat 10 sampai 11. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 11. Yuk kita baca 23. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti, ya terus, kakiku tetap. Siapa yang tidak tahu kasus-kasus di dalam Alkitab? Semua kita pasti tahu. Tetapi apakah kita menuruti dari pasal 1 sampai 42? Ya, kita payung cuma sampai 42. Di situ kalau kita menyusuri dari pasal 1, pasal 3 itu dia menuntuki kelahirannya dan lain sebagainya. Di situ ada sahabat-sahabatnya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, saudara, tetapi di Ayub pasal 23 dia berkata di ayat 10, ketika Allah memuji aku, biarlah aku keluar sebagai emas, karena yang tahu jalan hidupku hanya Engkau. Oleh sebab itu di ayat 11 dia katakan, biarlah aku mengikuti jejakmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, pernyataan Ayub inilah sangat luar biasa. Walaupun ada orang berkata, biarlah kisah Ayub jangan terjadi kepada banyak orang, biarlah Ayub saja yang menderita, biarlah Ayub yang mengalami. Karena memang beban kita tidak bisa, sedangkan kita cuma sakit kepala kita sudah mengeluh luar biasa. Apalagi dilema yang dialami oleh Ayub. Kita nggak bisa. Borok yang di belakang dia garu dengan beli, kita saja cuma garu-garu biasa saja, merah kita sudah rasa pedis kalau kita mandi dan sebagainya. Apalagi dibeli, sudah borok, ya. Saudara kasih Tuhan, apalagi istrinya tidak mendukung. Coba buka dalam kitab Ayub 2 ayat 9. Kita lihat di situ ketika Ayub sedang diuji, bagaimana respon keluarganya, bagaimana respon daripada pasangan hidupnya. 1, 2, 3 kita baca Ayub 2 ayat 9, 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya apa? Coba lihat, Ayub sudah sedemikian rupa menderita. Orang di sampingnya, orang di sebelahnya, orang yang selalu sama-sama dengan dia, tidak mendukung. Dia katakan, kita punya keadaan sudah begini, masih kau bertegur, masih kau sembah-sembah Tuhan, masih kau berdoa-berdoa, masih kau ke gereja-gereja. Alangkah bagusnya kalau kutuki Allah. Karena apa? Sedang keadaan kita sudah terpuruk, keadaan kita sudah buruk seperti ini. Nah, wanita Kanaan yang dianggap bukan orang Yahudi, kita tahu bahwa
bahwa ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya masalah, ketika dia punya kesulitan, dia bawa kepada Tuhan. Ternyata tidak ada suara dari Tuhan untuk keluar. Hai, saya akan menjawab. Hai anakku, saya akan berikan. Tidak ada aba-aba, tidak ada suara sama sekali. Alkitab dengan tegas dan jelas, Allah atau Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudaraku, jadi ini mengapa Allah diam? Mengapa Allah tidak menjawab sama sekali? Iman wanita ini sedang diuji. Sebab itu ayat tadi dalam 23 ayat 10 berkata, segala jalanku Tuhan yang tahu. Ketika engkau memuji aku, biarlah aku keluar sebagai emas. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita balik di pembacaan kita Injil Matius 15. Kita lihat di ayatnya yang ke 26 dan 27. Aduh, ya 25 dulu, lalu kemudian kita sambung di 26. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah. Nah, saudara, ini sambungan dari 23. 23 tadi berkata bahwa Allah sama sekali tidak menjawab daripada seruan, daripada teriakan, daripada wanita ini. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang kita belajar apa respon wanita ini, wanita Kanaan ini, perempuan Kanaan ini, yang tadinya dia berseru kepada Tuhan, tetapi tidak ada suara dari Tuhan, tidak ada jawaban dari Tuhan, tidak ada respon dari Tuhan untuk bagaimana solusinya, apa yang sedang dialami. Ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tolonglah aku ya Tuhan. Artinya apa? Respon wanita ini ketika sedang diuji imannya, ketika tidak ada jawaban dari Allah sama sekali, ketika dia bawa persoalannya, responnya adalah wanita ini tidak menyerah. Wanita ini tidak menyerah, pantang tidak pantang mundur dari apa yang dia lakukan kepada Tuhan. Tapi dia fokus, pokoknya mau ada jawaban atau tidak, saya tetap mendekat kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa perempuan ini mendekat, menyembah sambil berteriak, Tuhan tolong. Saudara, kalau kita lihat kasus ini atau peristiwa ini, wanita ini, sebenarnya dia punya persoalan bukan hanya dia punya anak yang kerasukan setan, tetapi persoalannya ada beberapa. Saya mencatat ini ada beberapa. Yang pertama, selain dari kasus yang dia sudah miliki, tetapi ada penambahan dari masalah ketika datang kepada Yesus. Yang pertama, Yesus dia. Yang kedua, para murid. Ya, kalau saudara baca di ayat 22, ya, di situ dikatakan bahwa waktu perempuan ini berteriak, Yesus anak dalam kesindelan, ada orang-orang yang terganggu kenyamanannya di situ, adalah para murid. Gambarannya para murid adalah orang-orang percaya. Ketika kita datang kepada Kristus, kadang-kadang itu orang tidak membuat kita tidak nyaman. Nah, waktu ada suara yang Yesus anak dalam kesindelan aku, para murid ini yang selalu bersama dengan Yesus, yang selalu memeriksa firman Tuhan, yang selalu belajar firman Tuhan, bukan malah mendukung wanita ini. Iya, Yesus jawab, Yesus tolong, malah berkata, suruh dia pergi dari sini. Nah, penolakan. Lalu kemudian berikutnya di situ ada kata bahwa Yesus berkata, aku datang bukan untuk umum, tapi hanya domba-domba yang hilang bagi orang Israel. Artinya tidak termasuk. Jadi ada penolakan memang keras dan sungguh nyata. Sudah sangat nyata di situ bahwa wanita ini tertolak benar. Lalu kemudian di ayat 27 di situ dikatakan bahwa tidak patut engkau menerima remah-remah yang jatuh. Sangat-sangat diremehkan ketika kita punya persoalan, ketika kita sudah sulit, ketika kita sudah dalam keadaan terpuruk, lalu kemudian kita datang kepada Yesus. Yesus belum menjawab. Orang-orang di sekeliling kita tidak mendukung, malah menceritakan kita sana sini, sana sini. Bagaimana dengan perasaan kita? Saya mau beritahu, situasi dan keadaan ini tidak terluput, tidak lepas dari kehidupan saudara dengan saya. Di mana saudara bergereja, di mana saudara buka toko, di mana saudara buka bisnis, dan di mana saudara berada, siklus yang terjadi bagi wanita ini itu akan terjadi bagi kita.
Tapi satu hal, wanita ini ketika dia mengalami hal itu, yang dia pegang, tidak menyerah. Katakan tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Dia tidak pusing. Tidak ambil pusing dengan apa yang orang katakan. Dia katakan pergi dari sini. Dia tidak pusing dengan hal itu. Artinya wanita ini tidak menyerah apa yang orang katakan untuk dirinya. Dia tidak konsen dengan apa penilaian orang terhadap dirinya. Mau apa dia tidak pusing. Dan sebenarnya yang disentuh Tuhan Yesus. Ada contoh yang baik ketika dia juga tidak diperdulikan dengan orang sekelilingnya. Dia tidak menyerah. Di dalam kitab Markus 10 ayat 47 sampai 49. Kitab Markus 10, Injil Markus pasal 10 ayat 47 sampai ayat 9. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 48. Banyak orang menegurnya. Namun, yes. 49. Kuatkan hatimu, berdirilah yang memanggil engkau. Nah, saudara, siapa yang diceritakan di kitab di Injil Markus ini adalah Bartimeus. Siapa Bartimeus? Seorang yang buta. Pekerjaannya seorang pengemis, duduk di pinggir jalan. Sudah fisiknya tidak memungkinkan. Begitu dia dengar bahwa ada Yesus lewat di daerah Nazaret, lalu kemudian dia berseru sama dengan perempuan Kanaan. Dia bertanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, orang-orang di kumpulan itu yang bersama-sama dengan Yesus tidak senang dengan teriakan, dengan seruan bahwa orang yang buta ini, Bartimeus yang buta ini, Yesus anak Daud. Malah mereka berkata, hei, diam. Berapa banyak kita yang mengalami, mungkin bukan kata diam, tetapi kita terusik dengan kata-kata orang yang tidak menyenangkan. Tapi kita lihat, apakah Bartimeus dia menyerah? Di ayat 48 di situ dikatakan semakin orang menegur dia. Coba saya tanyakan, ya. Namun semakin orang keras menegur dia untuk dia, semakin keras dia berseru. Artinya apa? Bartimeus wanita Kanaan, mereka tidak menyerah dengan keadaan pada saat itu. Mereka tidak menyerah dengan amin. Kenapa? Dia fokus kepada satu sasaran. Saya harus mencapai tujuan saya. Harus saya fokus kepada satu tujuan saya, yaitu anakku disembuh, yaitu saya harus dipulihkan. Ada banyak kita yang menyerah. Satu kali, dua kali kita berdoa, lalu kemudian ada orang berdoa, Tuhan sembuhkan dia. Lalu kemudian kita menelpon dia lagi, itu orang dikatakan, kamu yang berdoa. Kita tawar hati. Seharusnya itu orang mendukung kita, tapi kadang-kadang kita tidak didukung. Mereka katakan, kau bisa berdoa sendiri. Sebenarnya pernyataan Yesus ini keras. Mungkin kalau kita berpikir Yesus punya pernyataan terhadap perempuan Kanaan ini, kita berkata kelewatan. Ya. Apalagi dia berkata, saya datang bukan untuk orang banyak, tapi saya hanya datang untuk domba-domba yang hilang, khusus umat Israel. Itu tidak menyenangkan. Tetapi kita lihat respon daripada wanita, respon daripada Bartimeus ini, mereka tidak menyerah. Katakan sekali lagi, tidak menyerah. Saya tidak boleh menyerah. Katakan bersama. Tepuk tangan dulu buat Yesus. Lalu kita lihat di ayat 26 dan 27. Kita kembali dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 15 menjadi kita tadi. Kita boleh lihat di ayat yang ke-26 dan 27. Di sini dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, anjing ini menggambarkan anjing liar. Ya, bagi orang Yahudi ini adalah hal yang haram, tidak cocok. Tetapi di ayat 27, apa yang dilakukan oleh wanita ini? Kita baca bersama-sama. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan. Luar biasa.
kendati dia sudah direndahkan, kendati dia sudah dikata-katain seperti itu, apa yang terjadi bagi wanita Kanaan ini? Responnya apa? Ketika orang berkata seperti itu, dan ini yang berkata bukan orang biasa, Yesus, Tuhan sendiri. Ini Tuhan sendiri langsung dia berkata, bukan disambung daripada para nabi, para rasul atau para murid atau orang percaya. Ini perkataan Yesus langsung ditulis oleh Matius sendiri. Nah, saudara ini Tuhan. Lalu pun yang ketiga, apa yang kedua ini, bahwa respon wanita ini apa? Wanita ini tidak kecewa. Wanita ini tidak kecewa. Dia tidak kecewa cuma gara-gara perkataan orang. Ada banyak orang Kristen yang tidak rajin beribadah. Ada banyak orang Kristen yang sudah menjauh daripada pertemuan-pertemuan ibadah karena kekecewaan. Kenapa kita kecewa? Karena kita fokus pada perkataan manusia. Kenapa kita kecewa? Karena kita fokus pada manusia. Saya berkata demikian bukan berarti saya tidak pernah kecewa. Saya kecewa. Waktu saya tugas di Kendari, saya sudah merintis, tidak ada gereja, baru persekutuan di rumah. Cuma masuk itu ruangan tamu hanya masuk 10 orang, 12 orang. Ya kalau saya kesempitkan berarti 15 orang. Begitu saya ditempatkan dengan kemurahan Tuhan, dengan keajaiban Tuhan, bisa berdiri satu gereja besar, bisa masuk 300 orang. Tapi begitu semua sudah ada fasilitas, sudah semuanya ada, dan sudah bagus, jemaatnya sudah banyak, saya diangkut bawa ke Buton, saudara-saudara juga, itu bau-bau. Tidak kecewa. Lalu kemudian situ juga saya melanjutkan pelayanan dari teman saya yang tadinya cuma ibadah di tempat-tempat restoran, akhirnya kami bisa pindah di satu hotel. Hotelnya besar. Ya baguslah, dari perpindahan dari tempat ibadah itu sudah bagus. Lalu kemudian penambahan jumlah bilangan orang beribadah itu sudah banyak. Lalu kemudian para full-timer saya kumpul mereka. Walaupun PK-nya cuma berapa setiap bulan, tapi mereka kumpul, kami berdoa puasa di sini. Berjalan dengan bagus. Saya lagi uang kembali, dikirim di Rehab. Situ saya kecewa. Saya pikir ini, Tuhan ada apa? Mengapa saya sudah banting tulang? Itu di Kendari. Itu bukan di Kendari kota, sekitar 1,5 jam dari Kendari kota ke tempat itu saya pelayan. Itu kita menggali untuk meletakkan batu pertama. Itu sampai sakit belakang dulu. Dia berjuang dulu. Saya mau angkat pasir dan lain sebagainya. Sampai sekarang gereja berdiri. Kalau saudara lewat di daerah itu, namanya Pondidara. Berdoa buat orang Muslim, para haji, punya orang tua. Saya berdoa di rumahnya orang punya rumah. Saya berdoa di sini. Terjadi mujizat. Tapi kita pemimpin berkata, kau harus pindah. Karena dari kita waktu itu masih dibawahi oleh Makassar. Ya. Jadi dari Makassar bilang, loh, kenapa di pusat, dari pusat masuk kotanya, belum ada satu gereja yang berdiri, kenapa di cabang sudah ada? Jadi malu, saya harus dipindahkan. Saudara, berjalannya waktu akhirnya saya berkata, no, saya tidak mau. Masa saya apa semuanya, lalu kemudian saya tidak menikmati. Saya mau bagaimana dengan masa depan saya? Saya kecewa, jujur saya kecewa pada saat itu. Kenapa? Aduh, saya sudah berjuang. Kita puasa itu dalam 1 minggu ada 3 kali. Dan itu pernah kita di dalam sekretariat itu tidak punya makanan loh. Kita berdoa tiba-tiba ada ojek datang bawa beras, ada datang bawa juga ikan, tomat, sampai sabun cuci piring, sabun cuci pakaian itu ada loh. Kita tidak tahu. Tiba-tiba ada ojek turun di bawah. Dia berkata begini, tempatnya Mulince. Oh iya, dari mana Pak? Ini ada Kedimang. Dan saudara tahu, sekretariat itu di bawah. Di rumah itu yang punya adalah kami beribadah di depan, yang tuan rumahnya itu tinggal di belakang. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan, alatnya itu luar biasa, kencangnya dia bermus. Tidak apa-apa. Kita sudah deklarasikan bagaimana Tuhan itu dahsyat besar. Tapi tiba-tiba begitu bagus,
Tuhan bagus semua. Saya harus ditinggal. Saya bilang tidak Pak. Saya kembali. Teman-teman saya kecewa dan lain sebagainya. Iya orang, daripada terjadi keributan, segempa, ada saja, baik saja. Kecewa. Tapi waktu itu saya ditolong Tuhan, ada hamba Tuhan dari Jakarta. Dia bilang jangan menyimpan kekecewaan, jangan menyimpan. Akhirnya saya berkata iya. Saya konsul dengan dia berkata kamu kecewa, saya kecewa. Jadi saya berbicara tidak kecewa, ini bukan berarti tidak pernah kecewa, pernah kecewa. Bahkan saya jadi hamba Tuhan karena kekecewaan. Saya tidak bisa menyimpan karena sesuatu. Akhirnya Tuhan tolong panggil saya jadi seorang hamba Tuhan yang bisa berkorban berdiri di hadapan saudara. Saudara manusia Tuhan. Jadi wanita ini diremehkan sedemikian rupa. Ada kata-kata yang tidak bagus. Dia tidak kecewa. Katakan tidak kecewa. Tidak kecewa. Jadi ini berarti firman Tuhan ini datang bagi saya dan saudara. Besok lusa dan seterusnya ada sesuatu yang pedis dari sama-sama kita. Bukan berarti kita dengar firman Tuhan itu lalu kemudian kita sengaja ya melontarkan kepada siapa saja. Tidak. Tapi ketika dalam keadaan kita tidak sangka menyangka, lalu kemudian ada sesuatu yang terjadi bagi kita, jangan kecewa. Katakan kanan kirimu, jangan kecewa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, coba kita buka Filipi 3 ayat 14. Kenapa kita tidak kecewa? Filipi 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada Dia katakan dan berlari-lari. Ini tulisan Paulus. Ini surat Paulus kepada jemaat Filipi. Dia berkata, saya tidak pusing yang lain, tetapi saya berlari untuk apa? Satu tujuan. Tujuannya apa? Memperoleh hadiah. Siapa yang mau hadiah? Tunggu tahun depan. Atau bulan Desember, nanti Bapak Gembala sudah mulai kadang pocer-pocer. Siap-siap pocer 50, pocer 100 ya. Akhirnya saya punya double, bukan cuma Desember. Dia bilang daripada kita simpan di rumah, lebih baik dia kasih saya pocer 50, jadi tadinya cuma saya ada 50, sekarang jadi 100. Itu hadiah, karena kita fokus pada tujuan. Amin. Jadi tujuan kita beribadah adalah memperoleh hadiah dari surga, bukan memperoleh pocer ya. Amin. Ya, saudara, oleh sebab itu jangan kecewa ketika ada sesuatu yang terjadi. Sekali lagi, coba lihat kanan kiri atau belakang. Muka-muka kecewa atau bukan? Pasti tidak, amin. Segala sesuatunya yang terjadi pasti Anda mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, amin. Dan saudara, Paulus berkata bahwa saya berlari-lari untuk mencapai tujuan saya. Saya fokus kepada tujuanku. Sebab itu saya tidak pusingkan ini apa yang terjadi, huru hara yang terjadi ini saya tidak pusing. Saudaraku yang Tuhan. Jadi saya mau berkata, ketika Allah diam, Allah menguji kita. Dan ketika kita diuji dengan sesuatu yang terjadi, biar ada respon yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Meresponnya. Teman saya, dia membuat status begini. Jangan bermusuhan dengan situasi dan perubahan, tapi mari kita berdamai dengan perubahan yang terjadi. Ketika saudara berdamai dengan perubahan yang terjadi, maka saudara akan menikmati perubahan itu. Maka saudara akan menikmati berkatnya yang terjadi. Amin. Khususnya keadaan kita ini. Pandemi lagi-lagi walaupun sekarang mungkin tidak terlalu sama dengan awal, tapi orang masih berhati-hati. Buktinya kita semua ini masih pakai masker ya. Kan kita berhati-hati. Tetapi satu hal saudara, kita harus tahu. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, lalu kemudian tidak ada dorongan, tidak spirit, tidak dukungan dari orang-orang percaya buat kita, mendukung support kita untuk hal yang terbaik apa yang kita alami. Jangan kecewa. Wanita dikatakan tidak layak kamu menerima remah-remah yang jatuh, kecuali itu hanya anjing. Lalu kemudian wanita ini apa katakan? Tepat apa yang dikatakan oleh Allah. Artinya apa? Wanita ini tidak meresponi apa yang kata-kata makna dari kata-kata ini, tapi dia mengatakan bahwa saya punya tujuan ke depan supaya anakku disembuhkan, anakku ditolong dari kesulitan, anakku dilepaskan dari kesulitan setan, anakku dilepas dari penderitaan yang dia sedang alami. Berapa kita yang mau lepas dari persoalan? Jangan
akan kecewa dengan apa yang terjadi. Mulai sekarang. Saya pun juga hari-hari ini saya terus, Tuhan tolong mampukan saya supaya saya bisa melihat ke depan apa yang saya perlu raih. Ayat terakhir, Ayub pasal 7 ayat 1. Pemain musik sudah boleh maju ke depan. Mari kita baca ayat ini. Ayat ini kita baca bersama-sama dengan baik. 1, 2, 3. Upah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang tua. Belum semua. 1, 2, 3. Upah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang tua. Saya baca dulu bagian A-nya, kalimat A-nya. Dia berkata, bukankah manusia harus bergumul? Bergumul di bumi. Saudara masih berada di mana ya? Ya. Jadi saudara harus percaya bahwa memang selama kita hidup, kita tetap bergumul. Bahkan dikatakan hari-harinya seperti hari-hari orang yang upahan, orang yang kerja. Jadi itulah yang terjadi bagi kehidupan kita. Ayub ini luar biasa. Kalau saudara baca kitab Ayub itu luar biasa. Amin. Jadi sekali lagi, mengapa Allah seolah-olah tidak menjawab daripada seruan wanita ini? Allah sedang menguji imannya wanita ini. Tekun atau tidak, sabar atau tidak. Lalu ketika diberlakukan yang tidak layak setelahnya, ini wanita yang diterima ketika dia menderita, ketika dia pergumulan, ketika dalam kesulitan, wanita ini tidak menyerah. Wanita ini tidak kecewa. Mari kita berhati. Sebelum angkat pujian ini, saudara di tempat saudara masih berdoa. Mari berdoa masing-masing. Kita angkat pujian, Tuhan selalu menolong. Semakin selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolong.
Mari kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Yesus selalu menolong, Yesus selalu menjaga hidup kami. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mengangkat tangan dan katakan Tuhan selalu menolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat ini kepercayaan sekali katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tenangkan di dalam roh dalam hati. Tak akan terjadi tanpa seizin dari Allah, seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi katakan dengan iman. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yang percaya tepuk tangan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tahu kalau Markus mencatat tentang wanita Kanaan punya makna yang luar biasa, bahwa ketika Allah seolah-olah diam, bukan berarti Allah jahat, tetapi Allah punya tujuan untuk menguji imannya wanita ini. Menguji iman kami, apakah iman kami tekun, apakah iman kami sabar. Dan ketika diperlakukan sepertinya tidak layak, biarlah kami tidak menyerah dengan keadaan itu. Kami tidak kecewa dengan situasi, tapi kami tetap meresponi apa yang Tuhan katakan. Jadikanlah kami menjadi orang yang taat. Jadikanlah kami orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan baik kepada-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini berhenti berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan di minggu kedua bulan Maret 2021. Tetapi ada Allah Roh Kudus yang lebih lanjut untuk bekerja, berbicara dalam hidup mereka. Apakah dikala mereka susah, ketika mereka pergumulan, sepertinya tidak ada yang mendengarkan, tetapi wanita ini terus mendekat kepada Tuhan dan menyembah, sehingga Allah berkata, biarlah imanmu yang bisa menyembuhkan engkau, biarlah imanmu yang bisa melepaskan engkau dari kesulitan. Dan kata lain, dengan iman kita
kita percaya persoalan hari ini Tuhan akan menjawab. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang datang pada hari ini. Berkatilah keluarga kami, berkatilah iman percaya kami, berkatilah jasmani hidup kami, berkatilah anak-anak kami, berkatilah suami kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah pelayanan kami, dan apa yang menjadi kerinduan kami. Biarlah Tuhan sendiri akan menjawabnya. Dan satu hal bagian kami, kami tetap berseru, kami tidak berhenti, kami tidak stop, kami tidak menyerah dengan keadaan ini, tapi kami terus maju, karena kami tahu ada hadiah yang tersedia bagi kami, yaitu panggilan surgawi, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya yang datang dengan susah dihibur, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini firman-Mu yang kami sudah dengarkan bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman ibadah sekolah minggu setiap sore jam 4 sore via Google Meet. Nanti linknya saya share di grup gereja dan grup sekolah. Dan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 10 pagi minggu depan, dan kita akan dilayani oleh hamba-Nya Ibu Evangelis Yanti. Bapak Ibu dapat memperhatikan dan dapat hadir bersama-sama. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersyafaat. Sekali lagi saya minta kesediaan Ibu Lince untuk kita berdoa. Kita kembali berdoa.
Bapak Surgawi, terima kasih kami dapat beribadah pada hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran umat-Mu pada hari ini. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka datang bawa pada hari ini, kami percaya mereka pula membawa kemenangan yang luar biasa dari Engkau sendiri. Berkati juga Tuhan persembahan umat-Mu hari ini. Persembahan syukuran, persembahan perpuluhan, mereka memberikan tanda sebagai milik-Mu. Tuhan, kami akan percaya untuk mereka memberi, mereka melihat kedahsyatan di dalam berkat-berkat jasmani, berkat keuangan, berkat pekerjaan. Semakin Tuhan bukakan tingkat-tingkat langit dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, buat para pelayan Tuhan hari ini, berkati dan urapan-Mu turun atas hidup mereka. Senantiasa pemakaian yang lebih lagi Tuhan Kau nyatakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih untuk kegiatan kami, ibadah raya minggu depan. Kami serahkan tangan Tuhan, berbicara hamba-Mu Yanti. Tuhan tolong berkati dia, berikan dia kekuatan, kesanggupan, kemampuan, terlebih hikmat dan pengurapan yang senantiasa datang dari Tuhan, mengurapinya, menyampaikan kuasa mujizat Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kegiatan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 4 sore. Tuhan memberkati, biarlah apa yang mereka dengarkan, pelajaran firman Tuhan, sungguh-sungguh mengubah hidup mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang tidak hadir, Tuhan pun memberkatinya. Bapak Surgawi, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemilik hotel ini. Tuhan berkati, dan orang-orang yang ada di hotel ini, baik para tamu, kami percaya kuasa daripada pujian penyembahan, kuasa ibadah yang kami laksanakan setiap hari Minggu sungguh memberkati juga mereka. Waktu-mu Tuhan, mereka boleh datang memuji menyembah Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat situasi yang terjadi untuk di bangsa kami, termasuk di Makassar. Biar Tuhan Yesus yang memberkati sehingga berjalan kondusif dan aman dan baik. Kami percaya penanganan untuk COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan memberkati bagi pemerintah kami, bagi protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, agar supaya mereka bisa mengatasi dengan baik. Tuhan Yesus, pemerintahan dari yang tertinggi Pak Jokowi, bahkan bersama wakilnya sampai kepada pemerintahan yang terendah, Tuhan memberkati, biar mereka boleh bekerja dengan baik, bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab mereka yang sungguh Tuhan percayakan bagi mereka dengan jujur dan bijaksana. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada-Mu, biar keamanan buat bangsa kami boleh terjadi, keadilan di bangsa kami boleh ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, agar supaya gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan untuk memajukan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota Makassar. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala hal-hal yang senantiasa mendatangkan perpecahan bagi gereja Tuhan, bagi hamba Tuhan, itu dijauhkan daripada bangsa kami, daripada kehidupan, daripada para hamba Tuhan, bahkan bergereja. Terima kasih Bapa, tuntun kehidupan kami, tuntun ke jalan yang benar. Dan kami yakin percaya setiap kali kami mendengarkan suara Tuhan, entah di ibadah seperti ini ataukah waktu kami baca firman Tuhan, jadikan kami untuk mampu melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, apa yang kami doakan dengan iman, kami akan memperolehnya. Karena bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Kami yakin percaya juga Tuhan, kalau ada yang susah dengan apa yang sedang dialami, kami tidak tahu, tetapi kami boleh berdoa di tempat ini bersama. Kami boleh sepakat dan kami meyakini bahwa ketika kami berseru, Tuhan mendengarkannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar Aku meluputkan kami dari setiap hal yang tidak baik, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sudah datang berdoa, mengucap syukur. Kami percaya juga Bapak Gembala diberkati Tuhan, Bapak Gembala diberikan kesehatan, Bapak Gembala diberikan hikmat dan pengurapan yang terus baru, agar supaya dimampukan terus Tuhan untuk senantiasa mengembalakan umat-Mu, domba-domba yang Tuhan sudah percaya kepada Dia. Kesehatan kekuatan yang prima Tuhan memberkatinya, keluarga besarnya, anak-anak, semua cucunya Tuhan diberkati Tuhan. Kedua tangan mereka yang bekerja untuk sesuatu usaha, kami percaya keberhasilan sudah menjadi milik mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa
mengucap syukur dan mengalaskan doa ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semenjak Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan berkati, Tuhan berpenuh, Tuhan berpenuh. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan berkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan berkati, Tuhan menyembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, berkati kami lebih lagi dengan iman yang percaya kepadamu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah menyembuhkan kami dari segala penyakit, sehingga kami boleh senantiasa berada di hadirat-Mu dengan iman yang teguh. Bahkan berikan kami hati yang menjadi pendengar firman-Mu dan menjadi pelaku firman, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan dalam setiap kehidupan. Dan kami percaya Tuhan, saat ini tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati, semuanya sudah diberkati. Yang datang dengan lemah sudah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu sudah dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, yang susah sudah dihiburkan oleh Roh Kudus. Bahkan yang datang dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya mereka sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu di dalam nama Yesus, sehingga mereka kembali membawa berkas-berkas yang baru, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan izinkan hamba-Mu untuk memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percayamu untuk menerima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua tangan-Mu ke hadapannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu. Dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau, terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau usahakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, diri